pagi semua. Bagaimana kabarnya? Baik semua ya. Ya, jadi baik ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut materi kita pada hari ini mengenai lembaga pemerintahan di desa dan kecamatan, saya cek kehadiran terlebih dahulu. Siapa tahu ada yang belum hadir hari ini. Ucok Lahagu hadir. Nervin Gula hadir. Palimosa Cibua hadir. Mika Gula hadir. Sotema Gula hadir. Ya, jadi berarti hari ini semua hadir ya. Baik. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya, siapa yang tahu siapa pemimpin di desa kita? Siapa yang tahu? Nah, betul, kepala desa. Nah, jadi pemimpin di desa kita itu kepala desa. Selanjutnya, pernahkah kalian melihat kegiatan di balai desa? Siapa yang sudah pernah melihat kegiatan di balai desa? Dan apa kegiatannya itu? Ada yang tahu? Nah, betul sekali, itu musyawarah desa. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan yang saya sampaikan untuk kalian, jadi berkaitan dengan materi kita, yaitu lembaga pemerintahan di desa dan kecamatan. Jadi untuk itu kita masuk ke materi kita hari ini. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu mengenai lembaga pemerintahan di desa. Nah, mari kita belajar mengenai struktur kelembagaan pemerintahan desa yang terdiri dari yang pertama itu kepala desa. Setelah kepala desa, sekretaris desa, ada kaur keuangan, kaur umum dan perencanaan, dan kepala dusun. Di samping itu, lembaga pemerintahan di desa ada, yaitu LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa, dan ada juga BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Jadi dari beberapa struktur ini ada fungsi-fungsi mereka. Jadi yang pertama itu kepala desa, apa tugasnya? Memimpin desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, jadi itu fungsi kepala desanya. Jadi sekretaris desanya apa juga fungsinya? Itu membantu kepala desa dalam bidang administrasi dan surat menyurat. Selanjutnya ada BPD. Nah, ada BPD. BPD apa fungsinya juga? Nah, fungsi BPD itu wadah aspirasi masyarakat. Wadah aspirasi masyarakat desa untuk menyusun dan menyetujui peraturan desa bersama kepala desa. Nah, itu fungsinya. Selanjutnya siapa? Nah, kaur keuangan. Apa fungsi kaur keuangan juga? Nah, fungsinya mengelola keuangan desa. Selanjutnya menyusun laporan anggaran dan pengeluaran. Selanjutnya kaur umum dan perencanaan. Nah, ini setelah kaur keuangan, lanjut kaur umum dan perencanaan. Ada juga fungsinya, yaitu mengurus urusan umum desa dan perencanaan pembangunan di desa. Jadi segala kegiatan pembangunan, nah itu yang merancang siapa? Kaur umum dan perencanaan. Selanjutnya ada kepala. Nah, betul, kepala dusun. Apa tugas kepala dusun? Ada yang tahu? Nah, jadi fungsi kepala dusun itu memimpin dusun sebagai wilayah kecil dalam desa, menghubungkan warga dan desa. Jadi itu tugas kepala dusun. Apa juga fungsi
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPM. Ada yang tahu? Nah, jadi fungsinya membantu dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi dari beberapa struktur ini di atas mengenai kelembagaan pemerintahan di desa, ada beberapa, jadi sudah saya sampaikan fungsi-fungsinya. Jadi untuk itu kita lanjut ke apa? Ya, ke kelompok. Bentuk kelompok sebanyak 4 kelompok dengan jumlah 4 orang. Jadi setiap kelompok nanti terdiri dari 4 orang. Tugas pertama, setiap kelompok berperan berdasarkan struktur pemerintahan di desa. Contohnya, siswa pertama atau si Uco menjadi kepala desa. Siswa selanjutnya siapa? Contohnya Nervi menjadi sekretaris desa. Selanjutnya ada si Mika menjadi BPD. Dan ada juga Falimo Sejibua menjadi kau keuangan. Nah, jadi tugasnya nanti memerankan dan menjelaskan tugas masing-masing peran yang dimainkan. Jadi, silakan bentuk kelompoknya dan setelah itu nanti kita lanjut berdiskusi. Ya. Nah, jadi setelah kita berdiskusi yang cukup bagus, mana perannya tadi diperankan dengan baik dari tugasnya menjadi kepala desa, sekretaris desa, dan BPD. Dan jadi saya mengajak kita semua untuk menyebutkan siapa pemimpin-pemimpin di desa kita. Mulai dari yang pertama tadi, siapa? Kepala desa. Seterusnya sekretaris desa. Selanjutnya kau keuangan. Ya. Selanjutnya kau umum dan perencanaan. Seterusnya ada kepala dusun. Jadi kepala dusun ini bisa terdiri dari 1 orang, 2 orang jika wilayah desanya luas ya, ada kepala dusun 1, 2. Jadi kita kasih di sini hanya kepala dusun saja. Jadi tergantung kebutuhan di desa tersebut. Siapa lagi? Ada BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Seterusnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan LPM. Jadi itu tokoh atau pemimpin di desa kita. Jadi jangan lupa ya. Baik. Silakan dicatat juga boleh. Setiap perangkat desa punya peran penting agar desa dapat melayani masyarakat dengan baik. Nah, jadi semua perangkat desa itu atau tokoh-tokoh atau pemimpin di desa itu punya peran penting agar desa dapat melayani masyarakat dengan baik. Nah, jadi itu saja untuk hari ini. Silakan dicatat tugas di rumah. Silakan gambarkan struktur pemerintahan di desa di buku tulismu. Kedua, kalau kamu jadi kepala desa, apa yang ingin kamu perbaiki di desamu? Nah, jadi itu aja tugasnya, silakan dikerjakan. Kita periksa minggu depan. Jadi demikian untuk hari ini. Selamat siang.